Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah tidak pernah membeda-bedakan setiap ciptaannya. Hanya amal ibadahnya yang akan dilihat oleh Allah. Pada suatu ketika, iblis pernah mengungkapkan 10 permintaan kepada Allah, dan Allah pun bertanya, apakah 10 permintaan itu? Akhirnya Allah mengabulkan permintaan iblis itu. Apa saja 10 permintaan iblis? Yang pertama, agar Allah membiarkan iblis berbagi dalam anak dan harta manusia. Allah pun mengizinkan melalui firman Allah yang mengatakan bahwa iblis boleh berbagi dengan manusia mengenai anak dan harta, dan janjikan manusia bukanlah janji setan kecuali tipuan. Harta yang akan dibagikan dengan setan adalah makanan haram, rezeki dari hasil riba, harta yang tidak dizakatkan, dan setan juga memakan makanan yang tidak dibacakan nama Allah. Inilah salah satu dari 10 permintaan iblis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, agar Allah membiarkan setan ikut bersama orang yang melakukan hubungan dengan istrinya tanpa meminta perlindungan dari Allah, maka setan akan ikut bersamanya. Bahkan anak yang dihasilkan dari hubungan itu akan amat patuh pada setan. Yang ketiga, agar Allah menjadikan syair sebagai Quran setan. Yang keempat, agar Allah mengizinkan kamar mandi sebagai rumah setan. Yang kelima, agar Allah mengizinkan pasar sebagai masjid setan. Yang keenam, agar setan bisa ikut bersama dengan orang yang berkendaraan dengan tujuan yang tidak halal. Yang ketujuh, agar Allah membuat pemabuk sebagai teman tidur setan. Yang kedelapan, agar Allah memberikan saudara berupa orang yang membelanjakan hartanya dengan tujuan untuk melakukan maksiat. Sebuah dalil menjelaskan bahwa orang-orang yang sukanya boros adalah saudara dari setan. Yang kesembilan, agar Allah memberikan kepada setan kemampuan untuk bisa mengalir ke dalam aliran darah milik manusia. Yang ke-10, agar Allah membuat setan dapat melihat manusia, sedangkan manusia tidak dapat melihatnya. Kemudian Allah pun mempersilakan 10 permintaan iblis tersebut untuk dilakukan. Nabi Muhammad SAW tidak takut akan perkara itu menimpa umatnya hingga akhir zaman. Nabi percaya bahwa sebagian besar manusia akan bersamanya di hari kiamat. Iblis mengatakan kepada Nabi bahwa ia tidak dapat menyesatkan seorang pun, tapi ia hanya bisa menggoda dan membisikkan. Apabila iblis dapat menyesatkan manusia, maka tidak akan ada manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti halnya Nabi Muhammad SAW yang tidak bisa memberikan hidayah sedikit pun, karena beliau hanya Rasul yang menyampaikan amanah. Apabila Nabi dapat memberikan hidayah, maka tidak akan ada seorang kafir di muka bumi ini. Nabi hanya bisa menjadi penyebab seorang yang sudah ditentukan sengsara. Orang yang sengsara adalah orang yang telah dituliskan sengsara sejak di dalam rahim ibunya. Begitu pula dengan orang yang bahagia adalah orang yang telah dituliskan bahagia sejak di rahim ibunya. Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat yang menjelaskan bahwa mereka akan terus berselisih kecuali orang yang telah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala pasti berlaku. Setelah itu iblis berkata kepada Nabi Muhammad SAW bahwa takdir sudah ditentukan dan pena takdir sudah mengering. Allah telah menjadikan Nabi
Muhammad SAW sebagai pemimpin para rasul dan nabi, pemimpin para penghuni surga, dan yang sudah menjadikan setan sebagai pemimpin makhluk yang celaka dan pemimpin penghuni surga. Setan adalah si celaka yang terusir. Inilah akhir pembicaraan yang ingin disampaikan setan, dan ia pun menjamin bahwa ia tidak berbohong kepada Nabi. Terima kasih uraian singkat yang saya berikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga senantiasa kita diberikan rahmat dan hidayahnya kepada semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.